Halo semua, selamat datang di Grow Your Mind with Robot Powers. Dan saya Andrew Ardianto, Direktur Utama Robot Powers Indonesia. Jadi ini adalah seri podcast yang berkolaborasi dengan Bahana Channel, di mana di sini kami ingin mengajak teman-teman semua, para penonton, atau kami biasa sebutnya JRP Family, untuk kita sama-sama mengembangkan karakter kita mengembangkan kepribadian kita, dan kita menjadi semakin terampil di dalam komunikasi, sehingga apapun yang Anda lakukan, Anda juga akan menjadi berkat dimanapun Anda berada. Jadi di hari ini, di episode kali ini, saya ingin membahas tentang pentingnya untuk kita membangun karakter dan membangun kepribadian kita, kaitannya dengan perjalanan hidup kita semakin lama semakin meningkat. Saya percaya bahwa setiap orang di muka bumi ini tidak ada satupun yang tidak ingin grow. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang tidak ingin hidupnya mengalami perbaikan, pengembangan. Walaupun mungkin ada orang-orang yang deny, mereka menolak fakta bahwa udahlah saya capek kalau untuk saya harus berkembang. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya ada keinginan di dalam hidup mereka untuk mereka berkembang. Nah, pertanyaannya bagaimana mereka akan bisa berkembang? Ada hal-hal yang kita harus ingat bahwa pengembangan kepribadian tidak pernah terjadi di dalam satu malam. Bahkan ada orang-orang yang hari-hari ini mereka mengatakan, wah ini mah bukan jati diri saya. Sadarkah Anda bahwa yang disebut jati diri sebenarnya bukanlah potret Anda pada hari ini semata-mata atau pada satu periode tertentu. Tetapi jati diri manusia sesungguhnya adalah seberapa panjang umurnya dia. Itulah keseluruhan jati diri. Mengapa? Karena Tuhan selalu membawa kita semakin lama semakin dewasa. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan untuk kita secara dari ke waktu, Roh Kudus membantu kita untuk berjalan dari iman ke iman, makin kuat, dan mereka berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan. Di sini digambarkan bahwa Tuhan menginginkan manusia untuk mengalami growth dalam hidupnya. Maka dari itu salah satu alasan mengapa kami memberikan judul podcast kami ini menjadi Grow Your Mind. Karena semua akan dimulai dari pikiran kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berubah melalui pembaharuan budi kita. Ini bicara tentang pemikiran kita, dari mindset kita mengalami perubahan, sehingga kita dapat mengenal kehendak Allah dalam hidup kita, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, how? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita berkembang? Di dalam seri podcast ini, kita akan membahas berbagai macam tips and tricks supaya Anda bisa sama-sama kita berkembang semakin dewasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidakkah engkau lihat orang yang cakap di dalam tindakannya? Dia akan berdiri di hadapan raja-raja dan bukan di depan orang hina. Firman Tuhan ini buat saya powerful sekali. Mengapa? Karena ini berbicara tentang kata cakap, terampil. Kalau kita ingin berkembang, maka kita harus secara konsisten kita mengembangkan keterampilan demi keterampilan. Keterampilan apa saja? Keterampilan komunikasi, entah itu keterampilan berpikir, entah itu keterampilan untuk ada sifatnya hard skill, ada sifatnya soft skill. Nah, pertanyaannya, siapkah Anda untuk membangun itu? Jadi setiap orang akan memulai tahap-tahap pengembangan dirinya melalui, mereka akan melewati 4 tahap pada umumnya. Jadi ini ada sebuah cycle, bayangkan ada sebuah cycle, sebuah lingkaran, dan itu dimulai dari yang pertama namanya adalah unconscious incompetence. Ada orang-orang yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki kompetensi di area-area tertentu. Mereka akan mengalami di area-area mereka bukan mereka tidak tahu semata-mata, tetapi mereka tidak sadar betapa butuhnya kompetensi tersebut. Sayangnya mereka juga tidak sadar bahwa mereka tidak kompeten, masih belum kompeten di area itu. So, kita harus ingat bahwa setiap orang yang mau mempelajari sesuatu, Anda pasti akan menyadari kita tidak akan pernah memahami pentingnya, misalnya berbahasa asing, sebelum kita dihadapkan pada situasi di mana kita benar-benar harus berbahasa asing. Kadang-kadang itu terjadi. Jadi unconscious incompetence itu akan selalu ada dalam setiap orang. Tetapi begitu suatu hari, misalnya dia akan dihadapkan
harus berbicara dalam bahasa asing. Dan ternyata dia gelagapan. Misalnya, salah satu yang paling sering terjadi, bahasa Inggris. Salah satu bahasa yang paling sering dipakai di seluruh dunia. Ada orang-orang yang tidak menyadari pentingnya keterampilan berbahasa Inggris sebelum dia benar-benar berada dalam sebuah situasi di mana dia harus berbicara dalam bahasa Inggris. Begitu dia menyadari bahwa, iya, ternyata saya tidak bisa, dia akan masuk ke tingkat berikutnya yang disebut conscious incompetence. Mereka sadar, tapi mereka masih belum memiliki kompetensinya. Mereka belum memiliki keterampilannya. Dan apa yang harus mereka lakukan? Mereka mulai bingung, dan biasanya di area ini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Antara mereka bingung atau mereka frustrasi. Oke. Anda bisa merasakan bingung, Anda bisa merasakan frustrasi. Tapi saya katakan bahwa menjadi bingung masih jauh lebih baik daripada Anda frustrasi, teman-teman. Mengapa? Karena kalau Anda frustrasi, berarti orang-orang yang frustrasi itu adalah, udahlah, sudahlah. Mereka akan justru lari dari masalah. Sementara kita harus tahu bahwa lari dari masalah justru seringkali tidak menyelesaikan masalah itu. Ia hanya menunda, dan kemudian di kemudian hari masalah ini akan muncul kembali di suatu hari. Anda punya pilihan mau jadi frustrasi, tetapi atau menjadi bingung. Kalau Anda jadi bingung, justru kenapa saya katakan lebih baik? Karena kalau Anda bingung, Anda akan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan, Anda mulai mencari solusi, dan itulah yang disebut growth. Jadi, pada saat kita mengalami kebingungan, nah, mungkin Anda mulai mencari kursus-kursus bahasa Inggris, Anda mulai mencari mungkin aplikasi-aplikasi di dalam handphone Anda yang bisa membantu Anda untuk melatih keterampilan Anda berbahasa asing. Dan disinilah, pada saat Anda mulai berlatih, Anda mulai semakin terampil, makin terampil. Tetapi apakah langsung bisa? Tidak. Biasanya orang akan mengalami, kalau bahasa zaman now-nya itu disebut kagok, ya. Mereka akan kagok sedikit, dan disitulah Anda akan masuk di level ketiga yang namanya conscious competence. Anda sudah mulai memiliki kompetensinya, tetapi karena ini masih Anda latih secara konsisten, masih Anda di awal-awal tahap melatih, kadang-kadang kita masih bisa bingung, kita masih bisa galau, atau mungkin waktu kita mencoba-coba, kita takut salah. Buat Anda yang sudah terbiasa berbahasa Inggris, coba bayangkan waktu awal-awal Anda belajar berbahasa Inggris. Kan pasti Anda mulai memikirkan, ini saya ngomongnya benar nggak ya? Grammar saya benar atau tidak ya? Apakah vocabulary atau kosakata yang saya gunakan ini benar atau tidak? Nah, disinilah dimana kemudian Anda mesti secara konsisten Anda melatih dan menempatkan diri Anda di dalam situasi-situasi real, situasi-situasi nyata. Sehingga pada titik tertentu, saya belajar bahwa kita bisa melakukan ini tanpa bahkan kita membutuhkan kesadaran penuh. Ini halnya sama halnya seperti kita saat ini berbahasa Indonesia. Apakah Anda masih berpikir bahasa Indonesia ini benar apa enggak gitu ya? Apakah Anda masih berpikir bahwa waktu saya bicara dengan orang masih mikir lagi gitu kan, saya mesti ngomong apa ya? Gitu ya. Biasanya kita akan berbicara secara lebih natural, kita akan berbicara secara lebih santai, dan kita tidak mengalami kendala di dalam kita berkata-kata dalam bahasa Indonesia. Mengapa? Karena orang-orang yang sudah di level ini, mereka sudah masuk di level unconscious competence. Jadi kalau Anda pernah lihat orang yang misalnya nih belajar cas-cis-cus, waktu mereka bicara bahasa Inggris itu cas-cis-cus gitu ya, mereka sebenarnya sudah masuk di level unconscious competence. Jadi pada saat seseorang sudah masuk di level unconscious incompetence ini, dia memiliki kompetensi yang menariknya adalah disinilah orang yang sering katakan smart work itu terjadi. Jadi waktu mereka bekerja, mereka sudah bekerja di dalam level yang disebut alam bawah sadar. Makanya kenapa disebut unconscious incompetence. Jadi pada waktu seseorang sudah masuk di level unconscious competence ini, mereka sudah masuk di level yang disebut alam bawah sadar. That's why it's called unconscious competence. Jadi kompetensi mereka yang mereka lakukan, mereka bisa melakukannya dengan cara sedemikian efisien sehingga mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mereka mengerjakan apa yang mereka harus kerjakan.
Dan menariknya adalah di sinilah produktivitas seseorang akan meningkat. Ya. Jadi Anda mungkin pernah melihat video di Jepang, seorang bapak-bapak pembuat mochi beserta asistennya yang memukul mochinya, dan dia melakukannya dengan demikian cepat, gitu ya. Dan mungkin kita berpikir bahwa wow, dia amazing, orang ini keren banget gitu kan. Tetapi Anda pernah berpikir nggak, berapa banyak waktu yang harus mereka lewati dan yang harus bapak ini lewati untuk dia bisa menjadi secepat itu? Berapa banyak latihan yang harus dia lakukan untuk dia bisa mencapai titik itu? Dan berapa banyak kali dia mungkin akan mengalami di mana tangannya terpukul oleh palu untuk memukul adonan mochi tersebut. Di dalam setiap pembelajaran kita selalu membutuhkan latihan. Dan biasanya disinilah tantangan terbesarnya. Waktu seseorang harus berpindah dari conscious incompetence menjadi conscious competence, disinilah orang yang seringkali mengalami kendala terbesar. Mengapa? Karena untuk di titik ini, kita mungkin membutuhkan waktu yang relatif tidak pendek. Dan kita harus secara konsisten berulang kali melatihnya. Inilah yang disebut melatih kecakapan, seperti yang kata firman Tuhan tadi. Dan pilihan ada di tangan kita untuk kita membangun habit. Dan salah satu lawan terbesar kita dalam hal ini adalah kemalasan kita. Mengapa? Karena bisa jadi di titik ini seseorang bisa mengalami yang namanya burnout, kelelahan, atau mereka bahkan kalau istilah zaman sekarang disebut mental health issue. Mereka akan mengalami titik-titik itu. Disinilah makanya mengapa Anda akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Orang ini yang disebut sebagai mentor atau trainer atau coach, apapun itu yang menjadi sebutannya. Anda seperti melihat seorang pemain olahraga, dia membutuhkan coach. Seorang praktisi bela diri, dia membutuhkan sparring partner. Seorang pebisnis, untuk mereka mau grow bisnisnya, mungkin mereka membutuhkan coach. Fungsinya adalah supaya para coach, para trainer, para mentor ini bisa membantu si praktisi untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Contoh, kalau ada seseorang yang mau menyeberangi jembatan dan dia tidak tahu bagaimana caranya menyeberangi jembatan, bukankah lebih baik apabila ada orang yang bisa memberitahu di mana jembatan untuk menyeberangi jurang itu? Bukankah lebih baik kalau ada orang yang bisa membantu dia, yuk saya bangunkan jembatan buat kamu, daripada dia harus melompati sendiri? Sama halnya seperti kami di Joy Robot Powers, ini salah satu sharing saya di pengalaman saya sebagai salah satu fasilitator juga di Joy Robot Powers. Ada banyak siswa yang di Joy Robot Powers, mereka menanyakan tentang bagaimana caranya saya lebih bisa terampil di dalam public speaking. Mereka ingin lebih terampil dalam public speaking, dalam presentasi mereka. Bahkan di antara mereka ada yang harus menghadapi pitching untuk bisnis mereka. Dan kalau ada fasilitator-fasilitator yang memang sudah menjadi praktisi di area public speaking atau presentasi, salah satu yang mereka bisa ajarkan adalah, kami bisa mengajarkan tentang bagaimana Anda mengatasi groginya Anda. Bukan menghilangkan, ingat, tapi mengatasi pada saat terjadi grogi itu. Mengapa? Karena mereka udah pernah grogi. Mereka udah pernah tahu bagaimana rasanya mereka harus mengalami demam panggung, termasuk saya sendiri. Saya juga pernah merasakan yang namanya demam panggung, saya pernah merasakan yang namanya grogi, saya sudah pernah merasakan yang namanya overthinking pada waktu kita harus melakukan presentasi. Dan saya, justru karena saya sudah punya pengalaman itu dan saya sudah melewati pengalaman itu, makanya kenapa kami bisa mengajarkan tentang bagaimana menghadapi grogi tersebut. Dan sama juga seperti Yesus. Yesus adalah seorang mentor sejati. Ya. Jadi kenapa Yesus bisa mengajarkan? Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus dicobai dalam segala hal, tetapi dia tidak pernah jatuh di dalam dosa. Jadi pada waktu Yesus ngomong dengan Roh Kudus, ya berbicara kepada kita melalui firman-firman-Nya, percayalah bahwa itu sudah Yesus alami. Dan itulah mentor, teman-teman.
Pertanyaannya adalah, are we willing? Apakah kita rela untuk menyerahkan diri kita untuk kita benar-benar belajar dari orang-orang yang kita bisa sebut mentor ini? Pak, tapi saya bisa belajar sendiri kan? Bisa. Sangat bisa. Tapi pilihannya adalah Anda mau belajar sendirian dan Anda ngalamin sendiri berbagai macam jatuh bangunnya di dalam proses dari conscious incompetence menjadi unconscious incompetence, menjadi conscious competence ini. Anda punya pilihan. Anda bisa menjalani itu sendiri, bisa banget. Tetapi lagi-lagi, waktu yang dibutuhkan relatif akan jauh lebih lama dibandingkan waktu Anda mencari orang yang sudah pernah mengalami transisi ini. Dan mereka bisa mengajarkan kepada Anda. Ya. Jadi, ada pepatah yang mengatakan bahwa orang bodoh adalah orang yang tidak pernah belajar dari kesalahannya. Tetapi orang pintar adalah orang yang bisa belajar dari kesalahannya di masa lalu. Tapi ada satu lagi yang disebut orang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain yang sudah membagikan kepada dia. Jadi, ada banyak buku, ada banyak hari-hari ini bahkan sumber informasi kita bukan hanya dari buku, dari podcast-podcast. Ada banyak mungkin talk show, seminar yang mengajarkan Anda, mengajarkan kita untuk berbagai macam kompetensi, membangun berbagai macam kompetensi dalam hidup kita. Tetapi pada akhirnya yang memutuskan untuk kita mengembangkan kompetensi itu adalah diri kita. Apakah kita mau menjadi pribadi yang bodoh? Ataukah menjadi pribadi yang pintar? Atau kita mau jadi pribadi yang bijaksana? Kalau saya pribadi, saya ingin menjadi pribadi yang bijaksana. Saya mau belajar dari banyak orang, dan kenapa saya bisa ada di hari ini, bisa jadi seperti ini. Salah satunya adalah karena jasa berbagai macam orang, banyak orang yang sudah saya pelajarin. Istilah saya adalah saya pinjam kerangka berpikirnya. Dari orang-orang yang saya sebut sebagai mentor saya, orang-orang yang saya sebut sebagai coach saya, sebagai orang-orang yang saya sebut sebagai trainer saya. Ya. Dan ambillah keputusan hari ini. Kompetensi apa yang Anda ingin bangun? Dan saat Anda sudah memutuskan Anda ingin membangun kompetensi itu, cari berbagai macam sumber supaya Anda bisa membangun kompetensi ini secara lebih praktis, secara lebih akurat, dan Anda tidak membuang waktu dalam hidup Anda. Di seluruh dunia ini ada banyak orang yang saat ini rela meminjamkan kerangka berpikirnya. Anda bisa mencari buku, lagi-lagi mencari buku, nonton podcast, apapun itu. Yang pasti, grow your mind. Ingat, berubahlah melalui pembaharuan budimu, supaya engkau bisa mengerti kehendak Tuhan. Let's grow your mind. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Time to maintain yourself. In this space we will show you how to explore how you talk, how you look, how you dress. You got to move forward, move.